Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan Prof. Langsung lagi Prof. Langsung. Ini tentang jamaah. Iya. Dia kan ini ketua masjid. Kalau saya di rumah ada anak-anak 5, tambah istri, apa kalau jamaah itu? Betul ini. Kalau sisi berjamaah, tapi nanti ada aturan berjamaah. Aturan berjamaah itu haitsu yu'azzin, di mana azan itu dikumandangkan. Aslinya azan itu dikumandangkan bukan di rumah, di masjid. Iya, tapi itu ilegal. Ilegal ke azannya di rumah. Wah. Tidak ada sunnah. Tidak ada sunnah itu jamaah sekalian. Nabi, sahabat itu berjamaah di rumahnya enggak. Kecuali nanti Prof, saya akan tunjukkan ada 5 sebab bisa di rumah. 1, sakit. Kalau sakit boleh. Jadi kalau memang sakit boleh Pak, di rumah saja azan dulu, qomat dulu. Jadi orang yang suka sholat di rumah itu jenis kategori orang Iya betul Pak. Berjamaah di rumah tidak merupakan contoh. Nabi punya istri Prof. Bahkan istrinya Nabi lebih banyak dari istri kita. Tapi Nabi tidak membangun jamaah di rumah masing-masing istrinya. Seandainya itu baik, Nabi duluan kerjakan yang begitu. Jadi jangan biasakan Pak, jangan biasakan mengimami istri dalam sholat 5 waktu. Kalau mau ikuti, kalau mau berjamaah sesekali dengan istri, sholat tahajud, sesekali sholat duha, bukan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu tidak ada riwayat Nabi, sahabat itu imami, kecuali tadi itu yang sakit. Dan nanti kategori 5 sebab lainnya. Nah, jadi jelas Prof ya, bahwa memang sholat berjamaah ini memang di sini tidak disebutkan. Ya, masjid mana saja, tapi jangan di rumah tak. Yang disebutkan di masjid, di masjid saja saja, tapi tidak ada disebutkan masjid. Banyak, nanti dalil nanti kita akan tunjukkan. Sholat ini ada 2. Untuk 5 waktu itu aslinya di masjid. Untuk sholat sunnah aslinya di rumah. Nanti masjid, rumah bisa jadi masjid dengan beberapa syarat. Bisa rumah Pak, bisa jadi masjid dengan beberapa syarat. Iya silakan Pak. Jadi ini panjang maksudnya karena ini Pak Ustaz waktu ya. Iya. Jadi yang pertama semua tanyakan, kapan Nabi mulai sholat? Karena diangkat dia sebagai Nabi nanti setelah berumur 40 tahun. Dari setelah 40 tahun ini baru saja belum di Islam Irak. Karena nanti setelah kembali dari Islam Irak menerima sholat waktu. Iya. Jadi sebelum dia dari Nabi, bagaimana cara sholatnya? Kemudian dia hijrah ke Madinah, sholatnya di Madinah juga lain, sholatnya di Madinah lain. Iya. Kemudian ini Al-Quran diturunkan
Ini karena pernah saya dengan ini baca hadis bahwa Nabi itu senangnya membaca Al-Quran, bukan menghafal. Jadi apakah pada saat kita ini sudah terkumpul ini Al-Quran, atau nanti setelah dia meninggal baru dikumpulkan? Karena ini yang hadis yang dibaca ini di masjid sini, dia katakan bahwa Nabi sengaja membaca Al-Quran, bukan menghafal. Kemudian yang mana kita ikuti, apa sholat Nabi di Madinah atau sholat Nabi di Mekah? Kemudian itu Nabi kita sebenarnya bodoh, karena dia sekarang ummi, ada begitu. Jadi kisah penjagaan itu. Jadi ini yang dimaksud. Iya. Jadi sholat Nabi sebelum dia ada sholat Nabi tidak ada. Baik. Iya. Penting kita pahami bahwa sebelum Isra dan Mi'raj itu sudah ada salat, tapi belum salat 5 waktu. Kalau Isra Mi'raj itu adalah salat 5 waktu, sedangkan sebelum salat 5 waktu sudah Nabi melakukan solat namanya solatul lail atau solat tahajud. Solat tahajud itu solat yang paling tertua sebelum turunnya Isra Mi'raj. Apa dalilnya? Kita bisa baca di surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Wahai orang yang berselimut, bangunlah kalian untuk qumil lail, bangun melakukan tahajud. Jadi Nabi itu pas sudah dididik menikmati malam, perkuat hatinya, kesabarannya, perjuangannya. Ya. Bagaimana sholat Nabi, sholat ini sebelum dia sebagai Nabi. Nah, sholatnya di Mekah, berapa rakaat, berapa kali dalam melaksanakan dalam satu hari. Kemudian setelah Isra Mi'raj baru 5 waktu itu. Nah, kemudian Isra Mi'raj. Saya jawab pertanyaan satu-satu. Apakah sudah ada sholatnya Nabi sebelum Isra Mi'raj? Sudah ada. Ya, sholat lail. Apa pertanyaan tak lagi yang kedua? Jadi yang ini Pak Ustaz, ini sholatnya hanya sholat lain. Iya. Di Mekah. Betul. Hanya sholat lain. Dia Isra Mi'raj itu masih di Mekah, Pak. Masih di Mekah. Masih di Mekah. Di situ dapat. Kembali dari Isra Mi'raj sudah 5 kali. Iya. Masih 5 kali. Sudah 5 kali. Sudah turun wahyu. Iya, sudah turun wahyu. Nah, ini yang saya tanyakan. Sudah turun wahyu. Nah, kita harus mengetahui, jangan cuma kita Islam ikutan. Betul. Ya, jadi Nabi Isra Mi'raj itu kan dari Mekah ke Madinah, ke Palestina. Pulang dari Isra Mi'raj itu sudah melakukan sholat 5 kali sehari semalam. Sudah turun. Sudah turun, Pak. Sudah lama turunnya Al-Quran, wahyu, baru Isra Mi'raj. Ya, sudah turun. Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian ini Pak Ustaz, ini Nabi ini senangnya membaca Al-Quran. Betul. Bukan menghafal. Saya kira mau diperbaiki itu. Ini ada hadis yang dibaca. Iya. Jadi betul. Nabi itu senang membaca, bukan berarti bahwa tidak senang menghafal. Kalau senang membaca, bukan berarti bahwa tidak senang. Jadi yang mana membedakan antara menghafal dengan membaca? Kalau membaca berarti melihat Al-Quran. Iya. Apakah sudah ada Al-Quran sudah dia kumpulkan pada waktu itu? Iya, Nabi SAW itu menerima Al-Quran, wahyu. Nah, sudah lagi yang kumpulkan, sudah dalam bentuk buku. Iya, belum bentuk buku, cuma dikumpul dalam bentuk pelepah-pelepah kurma. Jadi dikumpul. Kurma yang dibaca, yang dikumpul begitu. Iya, sebelumnya itu, sebelum jadi Al-Quran seperti yang kita pahami ini Pak, dikumpul dalam bentuk pelepah
Kelapa kurma. Ini tentu belum dibaca dalam bentuk seperti itu. Tapi dibaca buku hadis ini dibaca, itu lebih senang membaca. Nabi lebih senang membaca. ini begini, Pak. Jadi saya mengadukan ini supaya kita Begini, Pak. ya. Nabi itu menjelaskan agama bukan cuma 1 hari. Kita penting pahami bahwa itu Nabi menjelaskan agama bukan cuma 1 hari. Ketika Nabi menerima wahyu, Nabi bacakan. Itu berarti Nabi sering membaca. Nabi bacakan sahabat, sahabat diberi kekuatan hafalan. Langsung sahabat menghafal. Nah, menghafal itulah hafalannya dijaga betul. Nah, sesudah Nabi SAW itu meninggal, maka pelepah-pelepah kurma yang terkumpul tadi itu mulailah dikumpul oleh para sahabat di masa pemerintahan Abu Bakar. Di Abu Bakar itu belum ada barisnya. Nanti pada zamannya Umar bin Khattab itu baru Utsman diberi baris. Di zamannya Umar sama Abu Bakar. Jadi menerima informasi sepotong-sepotong begini, Pak, butuh dijelaskan. Jadi membaca Quran itu tidak bertentangan dengan menghafal. Penghafal Quran itu pembaca sejati, Pak. Bagaimana dia mau menghafal kalau dia tidak baca? Maka dia diperdengarkan Nabi, sahabat ulang-ulangi sampainya dia hafal. Ya, itu tentu satu metode mengajarkan Al-Quran dibaca dan dihafal ya. Seperti itu, Pak. Jadi orang yang mengaji mulia, menghafal juga mulia, insyaallah. Nah, kalau macet, Pak, ini termasuk dalam kategori wa mastukrihu alai. 3 kategori dimaafkan. Tadi dia tersalah, salah sangka. Yang kedua lupa. Yang ketiga terpaksa. Dia mau ke masjid, ternyata terhalang macet. Tentu macetnya susah minggir, susah singgah. Tidak ada jalan lain kecuali terus saja. Yang begini, Pak, dimaafkan, terus saja. Nanti kita sholat jamak, gabung maghrib dengan isya. Itu kondisi darurat namanya. Kalau sudah kondisi darurat itu, Pak, masuk kategori dimaafkan oleh Allah. Kita tidak punya mau begitu. Ya, tapi diizinkan karena kondisinya. Dimaafkan, Pak, bukan mau tak. Pertanggungjawaban begini Allah tahu. Bisa jadi kondisi seperti ini hal yang serupa kita alami. Jadi jika seandainya begitu, Pak, sulit kita berjamaah di mobil, karena kalau berhenti napipiki orang, ya, maka yang seperti ini kita bisa jamak dengan maghrib isya. Iya, iya, masih dulu. Misalnya kalau sudah sampai di rumah sudah asar isya. Asar itu tadi asar itu maghrib. Maghrib isya. Ya. Sudah sampai di rumah sudah asar isya. Ya. Yang mana dulu kita terus Kalau sudah masuk waktu maghrib, tentu maghrib, Pak. Maka maghrib tadi yang sudah kerja lewat waktunya. sudah masuk isya. Sudah masuk waktu isya. Belum isya. Sudah asar. Sudah azan. Kalau masih sempat kita lakukan, ya lakukan maghrib. Maghrib dulu. Iya, maghrib tetap waktunya, Pak. Salat pada waktunya. Tapi tambahannya, Pak. Tadi itu kalau ketemu isya dengan maghrib tidak ada masalah. Iya. Yang masalah adalah kalau misalnya kita berada di waktu asar. Asar. Terus macet masuk di waktu maghrib, kan tidak bisa dijamak. Iya.
Solusinya apakah nanti pada saat kita sempat jalankan kita jalankan dulu asar baru kita jalankan yang dulu. Ya, kalau sudah solusi seperti itu, asar kena macet, lalu dapat maghrib, maka asarnya berdiri sendiri, tapi dikerjakan di waktu maghrib. Berdiri sendiri, tapi dikerjakan di waktu maghrib. Karena orang posisi begini, Pak, sama dengan orang tertidur, tidur ke maghrib, ya, maka nanti bangun misalnya Isya, kerjakan maghribnya itu di waktu Isya. Maka waktu orang yang tertidur itu adalah iza zakaraha, apabila dia ingat atau apabila dia bangun. Waktunya orang yang terlupa di saat dia ingat. Waktunya orang kena macet saat berhenti dari macet. Tidak ada waktu khusus, dia waktu darurat namanya. Nah, ini dia tidak mengikuti waktu pada umumnya. Ada orang yang pingsan 3 hari 3 malam. Kapan waktunya? Saat berhenti pingsan. Siapa tahu dioperasi Pak, lalu 3 hari 3 malam pingsan, ya. Nah, kalau 3 hari 3 malam itu masih diganti Pak. Lewat dari 3 hari tidak perlu diganti. Tidak perlu diganti. Ya, 1 bulan misalnya koma, dimaafkan. Ya, kalau tidak mau ke sholat 1 bulan, bisa, silakan koma saja terus. Jadi orang yang tidak mau sholat itu Pak, dia enggak koma sama Allah itu. Cuma tidak dimaafkan, karena dia sendiri kasih koma dirinya. Maaf ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.